Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab berkaitan dengan tema kita yaitu pasangan hidup atau jodoh, takdir atau pilihan. Nah tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, kami yakin banyak sekali pertanyaan sudah masuk dari para jamaah. Kami persilakan terlebih dahulu atas nama Pak Junaidi. Boleh berdiri Pak Junaidi, akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Pantun. Silakan. Ya di situ saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. akan saya pertanyakan tentang kodomu alak dan kodomu brom. Apa yang dinamakan dengan kodomu alak, apa yang bisa dirubah atau kodomu brom yang tidak bisa dirubah? Apa dengan hubungannya dengan rumah tangga saya begitu Pak? Terima kasih. Baik. Segitu aja Pak Junaidi ya. Gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawinya menempatkan hadis yang pertama. Ya, yang dimana kata Kanjeng Nabi, sungguh ya setiap manusia diciptakan dari sperma, dari min nutfah, summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari yang kedua berbentuk alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari yang ketiga berbentuk mudghah. Wa nufikha fihi ruh, dan setelah 3 kali 40 hari, Bu, Ibu, yang lagi hamil nih, ya, inna fi batni ummihi, di dalam perut ibu selama 3 kali 40 hari, maka wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Makanya buat ibu yang sedang hamil masuk usia 4 bulan, 3 kali 40 hari, maka di situ mulai ada rasa gerak-gerakan dalam perut. Bu, tolong ibu bantu jawab karena Taufikur Rahman gak pernah hamil. Nah, betul apa enggak? Makanya di usia 4 bulan mulai dah we, namanya ngidam. Betul apa enggak? Yang dipengen yang dimacem-macem tuh. Iya, pagi-pagi pengen megang kepala kereta. Susah. Itu kalau orang kojak mengidamnya enak ngelihat duit. Kalau dikit, ya. Oke. Nah, begini, ya. Dari hadis ini, Bapak, di situ ditetapkan umurmu, jodohmu, rezeki kamu, berarti juga adalah nasibmu. Nah, inilah yang dipanggil mubrom. Mubrom itu udah pasti. Contoh, kita diajarin doa sama Nabi, Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami. Enggak mentaknya ditakdirkan dari usia 4 bulan, 60 tahun jadi 120 tahun, enggak. Karena mintanya gitu, ya Allah panjangkan umur kami yang tadinya 60 jadi 300 tahun, enggak, kepanjangan mau kemana. Nah, tetap takdirnya mubrom, enggak berubah-ubah. Tapi karena doanya begitu, ibaratnya beras, walaupun sekarung, tapi isinya tetap pandan wangi. Mohon maaf, Cianjur. Umur tetap 60, tapi karena barokah umur Sofyan, yang dihasilkan selalu anfa'uhum linnas. Ada yang mu'alak, tadi kan gitu kan? Nah itu kalau umur jodoh itu yang mubrom. Makanya tadi guru kita Ustaz Atiko Rustandi mengajarkan bagaimana ikhtiar sebelumnya. Ada mu'alak. Kalau mu'alak ya itu tergantung kepada kita. Di depan ada luwak white coffee. Luwak white coffee. Masuk tuh barangnya. Iya udah. Kita aus nih. Udah tahu di sebelah ada luwak white coffee. Ternyata nggak diminum. Itu namanya orang bodoh apa pinter? Nah, itu mu'alak. Tinggal ngambil, masa lo mau dituangin sama Ustaz Sofyan? Nah, itu yang mu'alak. Udah ada guru dekat dari masjid, nggak mau ngaji. Itu namanya ayam mati di lumbung padi. Ayam bodoh. Begitu. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, baik terima kasih Habib Pantun atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan jamaah dari Ummahat atau ibu-ibu atas nama Ibu Hayatun. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya bagaimana menyikapi ketika kita sudah memilih pasangan hidup dengan baik, tapi ternyata pasangan tidak sesuai dengan harapan. Sesuai isi hati bahasa ini.
Dari kepasrahannya kayaknya bener-bener terjadi ini. Itu yang ada dalam hati ya. Silakan Curhat. Ustazah Atiko. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya ini curhat ya. Baik, tadi kita kan udah berusaha ya. Udah berusaha sebisa mungkin, ikhtiar kita. Dan sudah ada kriteria-kriteria dari Nabi yang tadi udah dijelaskan Ustaz Pantun. Malahan Nabi lebih spesifik lagi. Takhayyaru linutfikum wa angkihul akifa, nikahi yang sekufu. Takhayyaru linutfikum fa'inal iraq dasas, karena keringat itu menular. Nabi tuh banyak bikin standar ya untuk kita memilih calon. Nah saat itu kita udah dengan semampu kita, sebisa kita. Ya, dan dengan dibantu doa. Ya, harus dibantu dengan doa. Nah, ketika kita sudah bertawakal, kemudian sudah ada pasangan kita demikian, kemudian pada akhirnya tidak sesuai kan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran banyak dicontohkan, tidak semua. Kalau tadi Ustadz Rusandi menjelaskan al-khabithatul khabithina wal khabithat. Jadi orang buruk untuk buruk, baik itu sebenarnya ada sabab nuzulnya ya. Karena Sayyidah Aisyah waktu itu pernah dituduh berselingkuh. Kata Quran nggak mungkin orang baik itu biasanya orang baik. Nah tapi di Quran di sisi lain ada diceritakan yang tidak mesti begitu. Terkadang orang baik ada pasangan yang enggak. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya punya istri ikut kena azab mereka. Dan bahkan ada perempuan yang baik. Ada perempuan yang baik, Asiyah binti Muzahim, punya suami siapa? Fir'aun. Padahal Asia ini nanti salah satu ya Nisaul Jannah, salah satu perempuan yang udah dijanjikan pasti dijamin masuk surga. Nah artinya itu semua tinggal balik ke kita. Tadi kalau kita berdamai dengan hati kita, berdamai. Ini kan agak subjektif sebenarnya, nggak sesuai, itu kan sesuai keinginan kita. Boleh jadi suami kita sebenarnya udah ideal sebenarnya. Ya, boleh jadi suami kita udah memenuhi tanggung jawabnya, cuma karena mungkin keinginan kita yang macam-macam. Betul Bu, begitu Bu? Kadang kan begitu, padahal suami udah ngasih tiap bulan ya. Tapi karena istri pengennya yang lebih, jadi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi kita berdamai dengan hati kita, wardo bima qasamallah takun agnan nas, kata Nabi. Ridho, terima, ridho itu nerima. Kalau ikhlas itu melakukan sesuatu, tapi kalau ridho nerima. Nerima dengan apa yang Allah, kamu akan jadi manusia paling beruntung, kamu akan jadi manusia paling kaya. Jadi udah terima aja udah. Ya, udah emang lagu, udah seperti itu udah alhamdulillah. Boleh jadi tuh suami yang kita keluhkan setiap hari adalah dari doa-doa, permohonan dari jomblowati yang sekarang yang belum dapat. Kan gitu ya. Jadi bersyukur kepada Allah tiap hari ya, berterima kasih kepada Allah gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Atiko atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan, nah ini jombloan nih, akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Ada Mas Farhan, betul ya Mas Farhan ya? Silakan pertanyaannya. Udah dapat jodoh? Belum Ustaz. Nah pas banget ini, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. mungkin ini bukan bertanya, minta nasihat. Kira-kira bagi kita-kita semua nih yang belum menikah, amalan-amalan apa yang mungkin dapat mempercepat jodoh? Pertama, yang kedua supaya dapat jodoh yang ahsan yang tadi ciri-cirinya disebutkan. Baik. Supaya kita jadi litas kunu ilaiha, tenang hati kita sama mereka. Mungkin itu Ustaz, minta nasihat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus sambil jual diri yang di samping nih ya. Kali aja nih ada yang tertarik nih, jomblowati nih. Silakan Ustadz Rustandi atau Ajubri. Baik, terima kasih Kang Farhan. Kang Farhan. Mas Farhan. Sebenarnya nasihat yang dipinta itu sudah tadi saya sampaikan. Kriteria atau cara langkah-langkah agar kita mendapatkan jodoh yang ahsan, yang baik. Satu, pribadi kita harus lebih baik dulu. Gitu, itu utama. Yang kedua Yang kedua pilih agama, kan tadi saya sudah sampaikan itu. Sebenarnya itu sudah saya sampaikan. Yang terpenting berdoa sajalah sama Allah agar sambil kita memperbaiki diri, pilih jodoh.
Jadi gini Kang, jodoh itu sudah ditakdirkan sama Allah. Akang nanti dapat jodoh apa enggak saya nggak tahu. Kalau dapat jodoh ya alhamdulillah, takdir bagus. Kalau enggak ya ideal, itu derita lo. Enggak, maksudnya memang Allah nggak kasih jodoh begitu. Itu sudah kehendaknya Allah. Ketika sudah ada takdirnya Allah kasihnya jodoh, kemudian Akang akan memilih nih. Baik dan tidaknya itu tergantung kepada kita. Itulah fungsinya Allah memberikan 3 potensi hidup. Kita di alam dunia untuk merubah hidup kita tadi berkenaan takdir mu'allak, Allah kasih 3 potensi. 1 otak untuk mikir, 2 hati untuk mempertimbangkan, 3 panca indera untuk mengeksekusi dari itu. Kata Akang, mikir hati nih punya apa namanya kalau kriteria ekspektasi ya. Apa? Ekspektasi. Nah itu maksud saya. Iya itu maksud saya. Cuman saya ngomongnya susah. Di otak saya ada, cuman keluarnya susah. Malu mari orang Sunda mah beda. Jadi gitu. Itu otak. Ketika Akang sudah menentukan ekspektasinya ada di situ, kriterianya di situ, kemudian nemu nih. Hatinya bilang, nih kayaknya emang sih cantik iya, kaya iya nih. Iya. Turunan cakep nih. Tapi kenapa ya ibadahnya enggak nih ya? Nah itu ada kata hati, itu fungsinya. Nanti mengeksekusi, itulah fungsinya. Kalau kita sudah menentukan pilihannya ini, kemudian akan terjadi pernikahan, takdirnya Allah dengan pilihan Akang sejalan. Karena ingat dalam hadis qudsi bahwa takdir dengan pekerjaan manusia itu yazriyani, barengan. Kalau Akang jodohnya si A, yang tadi kata Abi Pantun, kepalanya jenong, udah kepala jenong, bibir doer, hidungnya, itu orang apa anak kuntilanak itu misalnya. Itu memang jodohnya sudah begitu, seiring takdirnya Allah akan Allah arahkan ke arah sana. Itu Kang. Jadi kalau untuk mendapatkan jodoh, perbaiki saja pribadi kita awalannya, cari kriteria yang Abi tadi sampaikan 4, ingat enggak? Ingat, kalau enggak nanti tanya abis ini, cuman beda hitungan. Bagi 2 Bi. Iya, sebab saya yang promoin ini. Iya, yang ketiganya istikharah, kemudian niatan, jangan pacaran, ta'aruf. Apa kriteria ta'aruf nanti disampaikan kalau ada waktu. Kalau memang enggak apa-apa. Nanti selesai itu, selesai acara boleh tanya ke saya langsung. Kembali lagi beda hitungan. Yang ini enggak dibagi 2 Bi, sebab saya sendiri. Mungkin begitu Kang, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi atau Jufri yang telah memberikan jawaban di segmen ini. Nah pemirsa, di segmen berikut, selain para jamaah yang juga bisa mengajukan pertanyaan di live Damai Indonesiaku, kami juga akan hadirkan sesi tanya jawab live video call WhatsApp. Nanti bagi Anda atau bagi pemirsa yang ingin juga bergabung dalam sesi tanya jawab live video call WhatsApp, Anda bisa daftarkan nomor telepon atau pertanyaan Anda di nomor di bawah ini, nomor WhatsApp di bawah ini yang sudah kami tampilkan di layar kaca. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Setelah ini masih ada segmen tanya jawab, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.